Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Kilas Masa. Nah, kali ini dalam konten teror tentang cerita horor masih bersama Mas Denny. Kali ini kedatangan narasumber yang heboh. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Dengan Mas siapa ini? Kalau boleh inisial aja Mas. Inisial M. Ya. Oh ya. Manggil Mas aja Mas ya. Ya. Narasumber kali ini lagi kondisinya sedang pilek, batuk, masih menggunakan masker, mematuhi protokol kesehatan juga. Oke, kita lanjut cerita-ceritanya. Apa aja yang pernah dialami dengan Mas, cerita-cerita horornya. Selamat malam Mas. Paham. Ini Masnya ini yang udah datang ke studionya Kilas Masa ya, mau berbagi cerita. Apa ada pengalaman mistisnya Mas? Kalau pengalaman ada Mas satu yang masih berkesan buat saya, masih teringat. Nanti saya cerita di sini, nggak nyebutin kota, nggak nyebutin daerah ya Mas ya. Ya. Soalnya saya sendiri kerjanya masih di jalan, takut kalau terulang lagi. Oh, berarti termasuk ojek online gitu Mas ya? Seperti itulah Mas. Atau kurir paket gitu? Ya seperti itu, kurang lebih seperti itu. Kejadiannya udah waktu yang cukup lama atau baru-barusan ini Mas? Kalau kejadiannya mungkin udah 2-3 tahun yang lampau ya. Cukup lama Mas ya? Ya. Itu kejadiannya apa aja Mas yang dialamin pas waktu ojek online atau kurir itu waktu di jalan? Jadi kisahnya itu, saya waktu itu memang nggak lagi kerja, saya lagi mau datangi ke 40 harinya saudara. 40 hari saudara di daerah barat kota ya, di daerah barat kota. Setelah itu kebetulan 40 hari itu malam itu juga bertepatan dengan malam 1 Suro. Itu 2-3 tahun yang lalu ya. Bertepatan itu saya berangkat dari rumah ke arah barat kota, nggak ada kepikiran apa-apa. Setelah itu di perjalanan aman-aman aja sampai masuk wilayah barat. Komplek rumahnya itu masuk gang kecil Mas. Itu komplek perumahan atau komplek perkampungan Mas? Jadi masuk perkampungan dulu, terus ujung jalan itu perumahan gitu. Ya terus lanjut. Setelah itu ternyata jalan utama itu ditutup. Kan kalau kebiasaan orang-orang kan ngikutin depannya ya Mas ya. Ya ngikutin orang depannya. Ya akhirnya saya ngikutin depannya itu. Mas, itu depannya itu kendaraan atau gimana? Ya sama, masih pemotor semua. Pemotor semua. Ya jadi. Itu berapa orang di depan Mas? Di depan kita itu sekitar ada, di depan saya itu sekitar ada 5-7 motor. Kalau di belakangnya nggak ada? Kurang tahu saya, kalau di belakang saya ada nggak, kurang tahu. Jadi saya ngikutin jalan itu. Kan kalau logikanya saya ingin belok kiri, berarti gang selanjutnya kan harus belok kiri juga ya. Setelah itu saya ngikutin motor mereka semua itu. Saya ikutin, saya nggak ada apa ini namanya, prasangka apa sih, nggak ada perasaan apa gitu, nggak ada. Cuman waktu aneh ketika motor depan saya itu sisa 1. Awalnya berapa tadi, 5 atau 7? Sekitar 5-7-an lah ya. Itu ngikut masnya ini ngikutin ya motor depannya, kan ada
ada penutupan perkampungan atau perumahan gitu, ikutin ke arah apa yang di depannya tinggal sisa satu. Ya, sisa satu motor. Setelah sisa satu motor, saya di situ sudah agak curiga, dalam arti curiga, oh mungkin lainnya sudah belok kiri kanan lain, nah gitu. Tapi aku masih ngikutin satu motor itu. Nah, dari sini akhirnya apa ini kisah horornya itu, Mas. Jadi Tak potong dulu Mas ya. Itu kejadiannya jam berapa Mas? habis Isya. Habis Isya. Habis Isya, Masnya ada acara di keluarga di daerah barat kota. Ya, Oke, dilanjut yang barusan Ya. Masnya bicarakan yang kejadian horornya, Mas. Nah, setelah itu tinggal satu motor. Saya papasan sama orang tua, entah itu laki atau perempuan, orang tua, pokoknya orang udah uzur umurnya, keriputnya itu jatuh. Dalam arti saya kan natap mukanya, keriputnya jatuh itu maksudnya kulitnya itu turun gitu loh. Kayak lentur gitu, kayak ya. pukul ke bawah gitu ya. Ya, keriputnya jatuh gitu. Saya kan langsung lihat orang itu kan, dalam arti dia langsung kan tatap-tatapan. Saya tatap-tatapan, lihat sepintas. Setelah itu saya lihat depan udah nggak ada motor yang terakhir itu. Yang motor sisa satu, Masnya ketemu sama orang tua itu tadi yang agak keriput. Motornya yang di depan sudah nggak ada. Nggak ada, sudah nggak ada. Setelah itu selesai itu saya udah agak merinding. Terus saya yakin aja lah jalannya masih lurus. Saya jalan terus, akhirnya sampai pematang sawah tapi masih aspal, Mas. Masih aspal. Nah, saya udah curiga, wah gak mungkin ini jalannya sih sampai sini. Saya turun dari motor, saya pegang tanahnya. Kok tanahnya agak aneh, Kenapa Mas tanahnya itu? kayak gembur gitu loh, Mas. Kayak gembur-gembur bekasnya gimana gitu. kena air gitu dah. Bukan, kayak tanah kering tapi gembur gitu loh, Mas. Kayak tanah gembur gitu. Setelah itu aku dari situ udah agak aneh. Saya nggak berani akhirnya nerusin perjalanan. Saya putar balik jalan terus di situ. Entah berapa kilo yang saya tempuh, nggak nyampe di tempat apa ini daerah permukiman. Oh, udah masuk permukiman. Enggak, maksud saya ketika baliknya. Balik ke masnya kembali lagi. Itu dari masnya firasatnya nggak enak di area persawahan kan. Masnya putar balik, terus Nah, dari situ saya putar balik, arah balik lagi. Arah balik itu saya entah berapa kilo agak lama lah, agak ada setengah jaman mungkin ya saya motoran itu nggak nyampe di daerah pemukiman warga. Tempatnya sama seperti itu terus. Aku udah waduh ini nggak bener ini nggak bener ini ya gitu. Udah saya udah ketakutan itu. Jalan-jalan terus. Ya mohon maaf saya agak sedikit ketar-ketir, dalam arti ketar-ketir itu takut banget lah, takut nggak bisa kembali ya, karena aku udah ngerasa ini bukan dunia saya, seperti itu. Saya ngerasa seperti itu. Akhirnya saya kembali terus jalan sampai entah setengah jaman berapa jam, dan anehnya dari situ saya mau pegang HP itu nggak ada sinyal sama sekali. Jadi mau menghubungi siapapun saya nggak bisa. Saya kan maunya ketika saya udah ngerasa feeling nggak enak. Ya kesasar ini ya, dan lain-lain gitulah. Saya nyalakan Google Map maksud saya, tapi nggak ada sinyal sama sekali waktu itu. Akhirnya saya terus lurus. Akhirnya saya alhamdulillah masuk daerah pemukiman warga. Perkampungan dan. Ya, daerah pemukiman warga. Berarti kembali lagi yang
titik awal yang masnya masuk di situ? Nah itu belum selesai mas. Oh belum selesai, Belum masih selesai. ada lanjutannya ya mas ya, horornya. Jadi dari pemukiman warga situ saya udah agak lega sebenarnya, lega. Tapi saya ngerasa ada hal aneh di situ. Ada hal aneh itu kenapa? Nggak ada. Pertama nggak ada lalu lalang motor. Ya. Terus nggak ada hal yang bulat. Dalam arti bulat itu entah itu sepeda ontel atau Apa kayak kegiatan warga gitu ya? mungkin kalau kegiatan warga di pinggir jalan ada orang Ya mungkin nongkrong atau nyangkruk gitu. Iya ada. Seingat saya ada. Cuman saya anehnya nggak ada hal yang bundar seperti anak main sepeda atau orang tukang jual bakso yang gerobak bakso gitu tuh nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali di situ. Saya di situ udah wah ini masih belum ini kayaknya. Masih belum ini ya. Akhirnya saya terus jalan sambil nyoba hubungi siapapun yang bisa saya hubungi, tapi sinyal kan nggak bisa. Coba terus saya pegang HP hubungi siapapun nggak bisa. Akhirnya saya berhenti di pinggir jalan, masih pada pemukiman itu mas. Terus? Pemukiman, saya kan pernah baca-baca kalau tersesat atau apa Sasar gitu. ya celana dalamnya dibalik, dalam arti dibalik itu yang luar taruh dalam gitu. Oh berarti masnya ini ngelepas celana dalam berarti? Iya. Nah, jadi saya berpikiran seperti ini, kalau memang ini dunia nyata, saya bakal digebukin orang-orang, dipukulin orang-orang, tapi pasti saya bisa menjelaskan kenapa saya kok bisa ngelakuin hal seperti ini. Kedua, kalau memang ini bukan dunia nyata, pasti mereka diem aja saya ngelakuin hal seperti ini ya. Akhirnya saya masih di pemukiman warga itu mas, masih pada pemukiman warga. Saya tekadkan berhenti ya, ada salah satu kayak rumah gitu, saya berhenti di depan Rumah itu? Rumahnya itu masnya waktu berhenti ada orangnya nggak di dalam? nggak tahu mas, nggak ada orangnya, nggak ada itu saya nggak tahu. Pokoknya rumahnya terang gitu aja, ada lampunya, cuman ada orang di serong depan serong kiri itu ada orang memang. Saya berpikiran seperti itu, kalau emang ini nyata saya dipukulin, kalau nggak nyata ya udah gitu, Allah alam gitu. Akhirnya saya kayak orang gila mas, saya lepas celana saya balik celana dalam saya. CD-nya masnya ini Dilepas pinggir jalan. Iya, saya balik. Saya udah jalan aja terus lah, jalan terus, nyampe akhirnya ada kayak tikungan serong gini. Ya. Serong bukan tikungan gini ya, serong gini. Saya nyerong situ. Nah ini saya kembalikan lagi ke cerita awal. Kan awalnya saya dari sisi kanan ke kiri, dari sisi kanan sini belok kiri sini ya mas. Belok si kiri sini, berarti kan saya keluarnya harus dari sini ya. ya. Nah itu anehnya dari situ. Ketika saya serong kiri dikit gini, itu keluar saya ada di seberang jalan yang saya masuk tadi. Yang titik awalnya masnya masuk perkampungan. Iya. Awal yang ada Yang motor tadi. Motor barengan tadi. Ya. Mau tanya lagi mas, kalau masnya kan posisinya ngelepas CD. Tadi kan masnya juga bilang kan ada beberapa ya agak nyerong dikit kan jalannya, ada orang yang di depan itu. Itu ekspresinya orangnya gimana? Pasif sih, itu lebih tepatnya pasif. Pasif dalam arti pasif itu cuma diem. Aja Coba gitu. gitu ya, bapak orangnya ngelihat apa enggak? Nggak tahu saya, pokoknya pasif orangnya. Kalau logikanya, kalau saya berhenti di depan rumah orang situ, mungkin warga sekitar saya melakukan hal itu ya mas ya, melakukan hal itu mungkin orang-orang pada wah ngapain ini kok malam-malam lepas celana di sini, pasti seperti itu. Cuman saya udah istilahnya nggak ada harapan terakhir lah ini, saya pikir seperti itu. Makanya saya beranikan mengganti celana dalam saya itu Di tadi. pinggir jalan. Ya akhirnya saya keluar dari area tersebut, dari seberang jalannya, bukan dari jalan masuk awal itu tadi. Oh, Jadi saya langsung anehnya dulu, kok ada di seberangnya ya begini.
Udah saya dari situ diem duduk, HP ada sinyal, saya ngubungin saudara saya suruh jemput. Ternyata saya tanya, iya ini jalannya ditutup memang, kalau mau kesini lewat gang yang sebelumnya. Gang yang sesudah gang ini ada nggak ada, ini ke gang setelah ini nggak ada gang, ini langsung tujuan kota selanjutnya. Lurus ke sana itu, masa nggak ada gang sama sekali? Nggak ada gang, berarti aku belok kemana gitu. Tapi ya udah seperti itu aja lah Mas, pengalaman saya seperti itulah. Itu yang berkesan. Itu saudaranya itu asli penduduk barat kota Ya tadi Mas ya. Iya. situ orangnya. Iya, apa iya. udah lama tinggal di daerah situ? Kalau asli mungkin enggak ya Mas, cuman pendatang awal perumahan berdiri sudah ada di situ dia. Loh ya, ini kan saudaranya kan tadi kan asli penduduk situ atau pendatang Mas? Kalau saudara saya itu bukan penduduk asli, cuman ketika perumahan pertama kali berdiri, pembukaan tahap pertama, beliaunya sudah ada di situ. Oh. Berarti sudah paham lah seluk-beluk daerah-daerah situ Mas ya? Ya kemungkinan sudah tahu jalan-jalan kecil masuk rumahnya situ, pakai lewat mana itu sudah tahu. Makanya ketika aku datang, kelihatan muka aku pucat, disuruh minum air putih dulu, terus saya masih nggak mau cerita ke siapa-siapa, dalam arti nggak mau cerita ke siapa-siapa, nggak mau ngobrol dulu, karena pulang nanti kan saya sendirian lagi, saya nggak mau nanti kejadian seperti itu lagi. Akhirnya saya pulangnya minta dianterin lagi sampai ke agak tengah kota lah, saya minta dianterin karena saya masih trauma waktu itu, aku minta antar aja pulangnya gitu. Ternyata ya pengalaman yang horor juga sih buat saya seperti itu. Jadi ini pengalamannya Masnya yang terjadi di waktu perjalanan malam 1 Suro. Itu menghadiri acaranya keluarga di daerah barat kota. Ada lagi ceritanya Mas? Enggak Apa ada. Sudah pengalaman ini aja, Iya sih, pengalaman itu aja pengalamannya. ya. Cuman ini sih yang berkesan, kayak mikir itu mungkin saya masuk ke perkampungan yang bukan manusia deh kayaknya. Iya, Kayaknya. apalagi kan udah ngelepas CD. Ada orang yang waktu nongkrong itu pun orangnya itu pasif, cuek. Kalau orangnya yang hitungannya melihat orang yang lepas CD ya di tengah jalan atau di pinggir jalan, pastinya Masnya ini ditegur, kalau enggak digebukin. Ya mungkin ini berbagi pengalaman aja lah. Kalau ada sobat-sobat kelas masa, kalau ada kejadian-kejadian seperti itu sebelumnya kan dimanapun tempatnya kan kita nggak tahu ya kondisinya itu horor, tempat itu mistis atau ada apapun, tetap nyun sewu atau klakson atau gimana sudah Mas ya? Cukup ya. Mas ya. Oke, terima kasih Masnya sudah berbagi pengalaman di studio Kilas Masa. Kita akhiri, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan follow Instagram kami @kilasmasa dan TikTok. Jangan lupa Facebook Kilas Masa Official. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.